Kanwil Kemenak Provinsi Lampung turut prihatin adanya 2 santriwati di Bandar Lampung yang mendapatkan tindakan asusila di Ponpes di Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung, Puji Raharjo, mengatakan pihaknya turut prihatin adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan pihaknya mengimbau kepada semua pihak, baik penyelenggara pendidikan dan orang tua, harus betul-betul selektif dalam melakukan banyak hal. Ketika orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren, itu harus dilihat pondok pesantren tersebut reputable atau tidak, rekam jejaknya seperti apa, manajemennya seperti apa. Kemudian para pengelola pendidikan harus lebih selektif dalam mengelola SDM yang terlibat di situ. Kemudian baik pengajar, pendidik, tenaga administrasi hingga tenaga keamanan juga harus selektif. Kemudian orang tua, keluarga harus menempatkan ke tempat anak yang tempat yang terbaik dengan reputable ponpes, karena semua ini demi masa depan anak. Ia mengimbau mari orang tua agar memperhatikan anaknya. Di kedamaian yang menimpa salah satu itu prihatin dan menyesalkan terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, baik penyelenggara pendidikan, orang tua, ini harus betul-betul selektif dalam melakukan banyak hal. Misalnya orang tua ketika akan menitipkan anaknya di pesantren, itu apakah pesantren itu reputable atau tidak, rekam jejaknya seperti apa, manajemennya seperti apa. Kemudian para pengelola pendidikan juga harus lebih selektif dalam mengelola SDM yang terlibat di situ, yang baik itu sebagai pengajar, pendidik, maupun tenaga administrasi, tenaga keamanan, atau siapapun yang berada bekerja di lingkungan satuan pendidikan itu, karena potensi tentang terkait dengan perundungan terhadap anak atau asusila ini bisa terjadi dari mana aja yang ada di lingkungan setempat. Oleh karena itu pengelola harus lebih selektif dalam mengelola personil yang ada di situ, sehingga betul-betul bisa mewujudkan. Kita semua harus paham bahwa pekerjaan kita untuk cita-cita luhur mendidik anak bangsa ini jangan dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kita sebagai orang tua, keluarga itu harus menempatkan anak-anak di tempat yang terbaik, gitu, yang reputable, yang dikenal baik. Jangan coba-coba. Ini karena masa depan mereka. Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan oknum PNS Bengkulu NR berusia 44 tahun setelah diduga melakukan tindakan asusila terhadap AZ, pelajar yang merupakan anak di bawah umur. Ditreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Pahala Simanjuntak mengatakan pelaku ini melakukan tipu muslihatnya yang mengelabui korban yang mana bisa menyembuhkan sesak napas. Korban terperdaya oleh oknum PNS tersebut hingga akhirnya tindakan asusila diterima oleh korban. Sebelumnya pelaku ini kabur hingga akhirnya diburu oleh 3 Polda, yakni perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan tersangka Sudarmo Rahman. Kejadian ini terdapat di Lampung Selatan. Nanti secara detail akan diberikan langsung oleh Bapak Dinas Depok ataupun Pak Kasubit Renata. Untuk waktu kami bersilakan. Kami melakukan pengungkapan terhadap kasus ini, yaitu laporan polisi bulan 12, tepatnya tanggal 9 Desember 2024 yang lalu, di mana sebagai pelapor adalah Nina Angkaini atau ibu dari korban. Ya, kemudian kasus ini tadi sudah disampaikan terkait dengan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Nah, untuk waktu kejadiannya sudah bulan November yang lalu, sekitar tanggal 25 bulan November yang lalu. Tadi untuk TKP-nya sudah disampaikan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian untuk tersangka Nurrohmin, ini laki-laki udah pasti, dan ini sebagai tercatat sampai dengan sekarang masih sebagai pegawai negeri di Bengkulu, ya, jadi pegawai negeri di Bengkulu. Dan mungkin sedikit perlu kami sampaikan bahwa perkenalannya dengan
ibu ini atau menikah siri ya, menikah resmi dengan ibu ini tapi belum terlalu lama. Kemudian yang menjadi korban di sini anak tirinya atau anak dari si ibu yang melapor. Ya. Jadi pencarian terhadap korban ini terhadap pelaku ini cukup memakan waktu dan juga pikiran yang terkuras, karena memang kami menggunakan segala prasarana yang ada untuk mengetahui keberadaannya, karena yang bersangkutan berpindah-pindah. Dan terakhir, akhirnya 2 hari yang lalu ditemukan atau kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, kemudian kita lakukan pengejaran, kemudian dan juga kerjasama dengan Polres Tanjung Pinang untuk terlebih dahulu mengamankan yang bersangkutan. Kemudian setelah yang bersangkutan diamankan, kita jemput dan kita bawa untuk menjalani proses penyidikan terkait dengan perbuatannya, yaitu kami baru menghadiri launching Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan juga tindak pidana perdagangan orang di Jakarta. Kemarin sudah di launching Direktorat sendiri, nanti kemungkinan untuk di Polda sampai dengan sekarang ini memang belum, masih di bawah Direktorat Tindak Pidana Tindak Umum atau masih di bawah Krimum. Yang berkaitan dengan khususnya masalah anak, kami Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung akan melakukan proses terhadap setiap yang menikah dengan ibu dari si korban. Kemudian si korban ibu ini meminta kirim kabin cukup ya. Kementerian Agama dan DPR RI menyepakati untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, di mana besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler tahun 2025 rata-rata sebesar 89,4 juta rupiah. Biaya ini turun sekitar 4 juta rupiah dibanding rata-rata BPIH tahun 2024 yang mencapai 93,4 juta rupiah. Diketahui BPIH sendiri terdiri atas 2 komponen, yakni komponen yang harus dibayar langsung oleh calon jemaah haji atau disebut biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, dan komponen nilai manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Pada tahun 2024, perbandingan biaya haji yakni 40% dibanding 60%. Dan pada tahun 2025 menjadi 30% tanggungan jamaah atau BPIH dan 62% ditanggung nilai manfaat yang didapat dari optimalisasi setoran awal jemaah haji. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Lampung, Puji Raharjo mengatakan penurunan biaya ini dilakukan guna efisiensi anggaran serta menyederhanakan proses bisnis pelaksanaan ibadah haji. Dia pun mengatakan bahwa penurunan biaya ibadah haji ini tidak akan mengurangkan fasilitas yang didapat oleh calon jemaah haji. Sementara, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Lampung, Ansori F. Citra, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu SK Presiden terkait penurunan biaya ibadah haji ini.